Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh teman Cynthia yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata. Namun, nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama teman saya ini Gita. Gita bekerja sebagai pegawai bank ternama di kota besar. Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dari wajah, kuku, dan seluruh badan. Salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dari dirinya yang paling dia sukai dan dijaga. Jadi tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detail-detail perawatan yang harus dilakukan untuk mahkotanya tersebut. Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganan di dekat tempat kerjanya. Malam minggu itu, dia akan menghadiri pesta pernikahan salah seorang temannya, sehingga harus tampil secantik mungkin. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah akrab dengan hairstylist yang biasanya menangani rambutnya. Untuk model kali ini, hairstylistnya mengandalkan hair attention dan sedikit warna rambut untuk membuat penampilan yang elegan. Kita sangat puas dengan hasil kerja sang stylist. Pesta di malam hari itu, kita bertemu dengan teman-teman waktu sekolah dulu. Banyak juga yang memuji penampilan kita, dari pakaian hingga style rambut yang sangat elegan. Kita sangat terlihat bangga. Pesta pun berjalan dengan meriah. Singkat cerita, dia pun pulang kembali ke rumah kontrakannya. Dia tinggal berdua dengan teman yang juga satu profesi. Disinilah kejadian mistis ini dimulai. Kamar sudah gelap. Temannya sudah tidur duluan. Kita pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi, cuci wajah, dan berganti baju, lalu dia pun siap-siap untuk tidur. Kita memejamkan mata. Namun, entah kenapa dia merasa tidak tenang dan sangat gelisah. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di dalam hatinya. Seperti ada seseorang yang sedang menatapnya. Pelan-pelan dia membuka matanya dan sekelebat seperti ada perempuan yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka lebar, ternyata tidak ada siapa-siapa. Kita melihat ke kamar temannya. Ternyata temannya masih tidur. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan mata dan tertidur. Pagi pun menjelang. Saat itu minggu pagi, dan kita berada di kamar mandi sedang menyikat gigi. Tiba-tiba dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru kita berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang kita. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Kita agak syok juga. Dari mana rambut itu berasal? Namun dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke, sehingga rambutnya terlepas. Buru-buru kita menjelaskan ke temannya. Barulah si teman itu agak tenang. Malam harinya,
saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya tidak ada apa-apa selain hanya dia seorang. Dan betul saja, saat dia membuka mata, seorang perempuan berdiri tepat di sampingnya. Kita mengusap-ngusap matanya, tetapi perempuan itu masih tetap ada. Kita sangat ingat, itu adalah bayangan perempuan yang dia lihat sekilas malam itu. Perempuan itu terlihat sangat tidak senang. Mulutnya bergerak-gerak, seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung kita berdegup kencang, dan badannya gemetar. Perempuan itu sangat marah, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Kita tidak menangkap apa yang diomongkan sosok perempuan itu. Dan dengan sangat tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. "Kembalikan rambutku!" Kita langsung terbangun. Sekujur badannya penuh dengan keringat. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi tadi terlalu nyata. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat. Dia menggunakan sambungan rambut. Mungkinkah itu penyebabnya? Hari Senin pagi, kita buru-buru ke salon untuk meminta kejelasan ke hairstylistnya itu. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi berjanji akan mencoba melacak kembali asal-usul rambutnya itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya kita pun mendapat jawaban. Ternyata rambut yang dipasangkan itu adalah rambut asli milik seorang perempuan. Perempuan ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat dia meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut perempuan ini untuk dijual karena rambutnya sangat bagus dan panjang. Dan rambutnya itulah yang dipakaikan ke Gita. Perempuan itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Gita diganggu. Setelah mengetahui kondisi seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu untuk dibakar saja. Dan setelah itulah, kita pun baru bisa lega. Itulah cerita yang dialami oleh kita dengan rambut attention-nya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan kisah-kisah mistis ke email kami. Jika kalian mempunyai kisah mistis, kalian boleh share cerita kalian ke email kisah.mistisku@gmail.com. Link email kami ada di deskripsi. 10 pengirim pertama bulan ini yang ditayangkan akan mendapat souvenir dari kami. Terima kasih.